Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah peluang untuk melakukan amal soleh. Setidaknya amal soleh itu kita laksanakan mulai kegiatan silaturahim ini. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ketika orang-orang mau bersilaturahim, bagian yang akan didapatkan olehnya adalah Allah menjanjikan bahwasannya dia akan dipanjangkan umurnya, kemudian dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam acara ini, silaturahim ini, Allah panjangkan umurnya dan Allah kemudian luaskan rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada qudwah hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hadir dalam acara silaturahim Koperasi Wanita Patra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan keseharian kita sering mendapatkan ada satu kalimat mengawali sesuatu yang kadang sesuatu ini mungkin kurang menjadikan tidak nyaman bagi orang lain. Contoh, ketika kita melintas sebuah jalan dan jalan itu lagi ada perbaikan, maka kalimat yang dituliskan adalah mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Itu kita di jalan raya ada kalimat seperti itu. Jadi kalimat yang sering muncul juga dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang banyak sekali mengungkapkan kalimat maaf ya, mohon maaf ya. Ini kalimat sering kita kemudian sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya kita ini adalah orang makhluk yang membutuhkan maaf dari orang lain. Maka kalau kita kemudian membutuhkan kata maaf dari orang lain, maka begitu juga orang membutuhkan maaf itu dari diri kita. Dan manusia ini adalah tempat di mana memang tidak pernah terlepas dari yang namanya salah, dari yang namanya dosa, dari yang namanya kekeliruan. Apalagi mohon maaf kalau Bapak Ibu dalam konteks dunia bekerja sehari-hari bertemu dari jam 8 sampai dengan jam 4, intrik pekerjaan mungkin ada, singgungan-singgungan itu ada, pasti dipastikan itu ada gesekan-gesekan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Maka ketika itu terjadi, kita butuh pemaafan, kita butuh pengakuan, kita butuh rasa menjadi tenang kembali. Maka ketenangan itu ketika terjadi gesekan, ketika terjadi konflik, ketika terjadi sesuatu tidak yang menyenangkan, maka yang bisa menenangkan, yang bisa menenteramkan dan jiwa itu menjadi kembali nyaman adalah ketika keluar dari lisan kita kata-kata maaf. Dan subhanallah kalau kita kemudian lihat, kata maaf ini adalah dalam kurun satu tahun itu, ternyata orang ketika masuk di bulan Ramadan, kemudian masuk di Idul Fitri, di Syawal, ternyata di bulan Syawal ini kita begitu luar biasa mudah untuk menyampaikan kalimat maaf dan meminta maaf kepada orang itu. Hanya di bulan Syawal kita luar biasa. Semua orang tanpa pandang bulu, seorang pimpinan kepada bawahan, semuanya luar biasa. Kenapa? Karena ternyata memaafkan itu adalah melapangkan. Sedangkan ketika kita kemudian sebaliknya lawannya yang terjadi pada diri kita, ternyata kita menjadi orang yang pendendam. Orang berlaku salah kepada kita, kita dendam. Orang melakukan kekeliruan, kita dendam. Maka sesungguhnya ketika jiwa atau sifat dendam ada dalam diri kita, maka dendam itu menyempitkan dada kita. Dendam itu menjadikan sesuatu yang tadinya bersih menjadi keruh. Dendam itu yang menjadikan tadinya banyak kawan menjadi sempit dan sedikit kawan kita. Maka kawan menjadi luas lagi, yang tadinya keruh menjadi jernih lagi, yang tadinya sempit menjadi lapang lagi.
ketika kita memiliki kalimat maaf. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Ya, kalau kita flashback Ramadan itu, apa sih yang kita kerja di bulan Ramadan kemarin? Kalau selama 1 bulan itu ternyata semua orang ingin mendapatkan keistimewaan yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ini adalah malam yang luar biasa. Dan kita minta terus tiap malam kita minta agar kita dipertemukan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kemudian harus saya lakukan?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Doalah." Apa doanya? Doanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau 'afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul 'afwa, cinta dengan orang-orang yang suka memaafkan. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'fu anni," maafkanlah kami. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya ada 1 malam yang kemudian lebih baik dari 1000 bulan yang namanya Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar itu intinya adalah bagaimana menjadi puncak pemaafan. Nah, ini subhanallah. Maka sifat inilah yang kemudian kita harus hadirkan. Ya, menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang mudah kemudian memaafkan orang lain. Maka lebih baik kita salah ketika memaafkan orang lain daripada benar ketika menghukum. Kenapa? Ini penting bagi kita. Nah, maka motivasinya, seandainya kita menjadi pemaaf, apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi seorang yang pemaaf? Ya, menjadi seorang pemaaf, apa yang kita dapatkan? Nah, mudah-mudahan di silaturahim ini kita bisa mendapatkan secercah ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika kita menjadi pemaaf, apa kemuliaan yang pertama? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dengan ringan memaafkan orang lain, maka hidupnya mulia. Yang pertama. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan diberikan kemuliaan. Maka lihat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Tidaklah Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang suka memaafkan illa izzah, kecuali kemuliaan. Jadi mulia luar biasa menjadi pemaaf. Tetapi catatan pentingnya, memaaf itu disampaikan bukan hanya dari lisan saja tapi dengan hati. Jangan sampai lisannya ya saya maafkan tapi hatinya kemudian tidak. Tentu ini tidak diharapkan. Jadi subhanallah, orang-orang yang menjadi pemaaf itu mulia hidupnya. Ya, mulia hidupnya. Yang kedua, apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasannya seorang pemaaf itu adalah dosa-dosanya terampuni. Jadi kalau kita sholat, kalau kita bersedekah, kita tidak tahu amalan mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi yang terpenting kita pegang, kita adalah mesti pribadi yang tidak pernah lepas dari dosa. Maka ketika dosa itu punya dengan siapapun, dengan Allah, dengan manusia, kita punya, ternyata di antara cara yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa kita yang mudah, ketika kita menjadi seorang pemaaf. Seorang pimpinan mengetahui kesalahan kekeliruan dilakukan oleh anak buahnya, dikatakan Anda salah, ini semuanya. Kemudian si anak buah tadi menyampaikan, ya Pak, saya salah, saya mohon maaf. Kalimat maafnya menjadikan dosanya itu kemudian terhapus. Kemudian selanjutnya ketika si pimpinan itu kemudian memaafkannya, itu pun menjadikan dosanya terhapus. Subhanallah, ini ajaran Islam yang luar biasa. Maaf saja efeknya kemudian luar biasa. Bukan hanya dunia, tetapi akhirat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat indah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Siapa di antara kita yang tidak mencintai, tidak menyayangi orang lain, la yurham, tidak akan Allah sayangi. Kemudian wa man lam yaghfir la yughfarlah. Barang siapa yang tidak mau mengampuni orang lain, maka dia pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yatub la yutab alaihi. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat,
dalam konteks ini tidak membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, ukurannya adalah sangat luar biasa, bahwasannya ketika kita menjadi pribadi pemaaf, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala katakan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari kalimat maaf. Nah, jadi subhanallah tuh, kalau kita setiap hari bisa memaafkan, bisa saling memaafkan, suami istri dengan mudah kemudian memaafkan, maka subhanallah ini akan indah kehidupan itu. Tetapi kalau dendam yang ada tentu menjadi sempit. Maka subhanallah, aturan dalam Islam itu ketika berbicara ada kesalahan tidak boleh lebih dari 3 hari, itulah aturannya. Kemudian yang paling akhir, ketika kita menjadi seorang pribadi yang pemaaf, sesungguhnya ketika menjadi pribadi pemaaf adalah the real winner. Dialah pemenang sesungguhnya. Bisa jadi menurut kacamata manusia, ketika dia minta maaf, oh dia kalah, lalu minta maaf duluan. Bisa jadi ukur manusia begitu. Dan mungkin yang dimintain maaf merasa dia paling menang. Tapi ternyata subhanallah tidak sekalipun. Karena sesungguhnya ketika kita berhasil memaafkan, sesungguhnya kita telah mengalahkan musuh yang paling besar di antara kita. Siapa musuh itu? Nafsu setan. Nafsu. Dan nafsu itu siapa? Setan. Maka ada satu kisah yang menarik bagaimana ketika menjadi seorang pemaaf. Subhanallah, ada kisah yang menarik diangkat oleh seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau memiliki seorang budak dan mempunyai tugas menggembalakan kambing. Ya. Satu saat Abu Dzar ini kemudian melihat gembalaannya, dan dia mendapatkan ada salah satu kambingnya yang ternyata kakinya patah. Maka sewajarnya dia sebagai tuan bertanya kepada budaknya, kenapa kaki kambing ini patah? Lihat apa jawabannya. Jawaban budaknya luar biasa. Berani sekali jawaban budak ini. Apa jawaban budaknya dari Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, sengaja saya patahkan agar engkau memarahi aku. Coba, kalau kita real hari ini mendapatkan, betul-betul marah atau bagaimana? Tapi lihat, inilah kecerdasan seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau mendapatkan laporan bahwasanya sengaja si budaknya itu mematahkan kaki kambingnya, apa yang beliau sampaikan? Baik, kalau itu yang terjadi, hari ini aku maafkan. Sehingga kaget apa yang disampaikan oleh Abu Dzar ini budaknya. Kenapa? Karena budaknya berharap kalau seandainya dia melakukan kesalahan itu, Abu Dzar akan marah, dengan marahnya dia kemudian akan memukulinya. Seperti itu yang diharapkan oleh budak itu. Tetapi Abu Dzar gimana? Beliau menyampaikan, baik, hari ini aku maafkan dan hari ini aku bebaskan engkau sebagai seorang budak, karena sesungguhnya hari ini aku telah mengalahkan musuh yang besar. Siapa? Syaitan. Ya. Jadi disinilah kemudian kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting bagi kita semuanya, betapa ketika hadir dalam diri kita menjadi pemaaf, itu ternyata sesungguhnya kita adalah menjadi seorang pemenang. Ya, itulah yang diambil dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara silaturahim ini, maka mudah-mudahan di momen lebaran ini kita selesai lebaran, walaupun kita saling memaafkan, ini adalah pelajaran penting yang kita ambil dari selama Ramadan. Kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuwun, terus kita mintakan. Mudah-mudahan di Syawal ini kita bisa mempraktekkan apa yang kita mintakan di bulan Ramadan, menjadi seorang pribadi pemaaf. Maka insya Allah kalau sebuah lembaga ya seperti koperasi ini ada karyawannya, ada anggotanya, semua yang terlibat dalam kerja ini kemudian memunculkan sifat-sifat yang namanya pemaaf, maka mudah-mudahan Allah menjadikan mulia mananya, bukan hanya pribadinya, tetapi lembaganya, institusinya juga menjadi institusi yang mulia. Koperasi Wanita Patra menjadi koperasi yang mulia. Kenapa? Karena ternyata pribadi-pribadinya adalah pemaaf. Tentu dalam ukuran tertentu. Kalau sekarang kemudian ada anggota yang meminjam, tapi kemudian umumnya dia berkhianat, dia berdusta, kemudian bilang, ya sudahlah kita maaf, ya enggak. Tentu pertanggungjawabannya diperhatikan sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa, ya kita lihat dalam proses selanjutnya. Nah, maka daripada itu mudah-mudahan satu pelajaran penting hasil tarbiyah Ramadan ini adalah kita menjadi pribadi yang pemaaf. Karena dengan pemaaf, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pemaaf, ampunan
akan didapatkan dari Allah atas dosa-dosa kita, dan ketika kita menjadi seorang pemaaf, maka Allah akan menjadikan kita pemenang yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan dengan kita menjadi pemaaf tadi, imun kita menjadi bagus, imun kita menjadi kuat. Nah, ya. Nah, ini kita lagi bicara tentang COVID nih. Karena hari ini katanya harus imun harus bagus, imun harus bagus. Ya, imun itu akan bagus kalau berangkat dari iman yang bagus juga. Jadi imannya kuat, maka imunnya akan kuat. Maka tidak akan mungkin imun kuat kalau imannya nggak kuat. Maka salah satu menguatkan iman kita menjadi pribadi yang pemaaf. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa ini yang tersampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini kalau kita bisa praktekkan, insya Allah akan berefek besar terhadap diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Yuk, marilah kita menjadi seorang pemaaf, jangan menjadi seorang pendendam. Kenapa? Karena dendam itu adalah menyempitkan, dendam itu menyulitkan, dendam itu menjadikan yang bersih menjadi keruh. Tapi marilah menjadi pemaaf, yang sempit menjadi lapang, yang keruh menjadi bersih. Dan itu kalau kita hadirkan sifat pemaaf ini. Demikian yang disampaikan, mohon maaf segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.